Dalam carita rakyat Pasundan, Pangeran Surawisesa itu dikisahkan sebagai Pangeran Mundinglaya di Kusuma yang besar jasa dan pengorbanannya bagi bangsa dan negaranya. Alkisah dalam cerita pantun atau baban bahwa Prabu Siliwangi memiliki 2 orang permaisuri, yaitu Nyimas Tejamantri dan Nyimas Padmawati. Dari Nyimas Tejamantri, Prabu Siliwangi berputra Pangeran Guru Gantangan. Sedangkan dari Nyimas Padmawati memperoleh putra bernama Mundinglaya. Beda umur antara Pangeran Guru Gantangan dengan Pangeran Mundinglaya selaku adik seayahnya sangatlah jauh. Saat Pangeran Guru Gantangan sudah beristri, lalu diangkat menjadi adipati dalem di Kutabarang, saat itu Mundinglaya masih anak-anak. Karena tidak memiliki keturunan, maka Guru Gantangan meminta Mundinglaya dari permaisuri Nyimas Padmawati untuk diasuhnya. Karena Pangeran Guru Gantangan sangat menyayangi Mundinglaya selaku adiknya. Bahkan setelah itu Pangeran Guru Gantangan juga mengangkat keponakannya bernama Sunten Jaya sebagai anak pungut. Saat Pangeran Mundinglaya dewasa, Pangeran Guru Gantangan lebih menyayangi Mundinglaya daripada Pangeran Sunten Jaya. Pangeran Mundinglaya selain rupawan juga baik budi pekertinya. Sedangkan Sunten Jaya, sang keponakannya, bersifat manja dan angkuh. Pangeran Sunten Jaya selalu iri kepada Pangeran Mundinglaya. Terlebih lagi, ibu angkatnya juga sangat menyayangi Pangeran Mundinglaya daripada Sunten Jaya. Hanya saja perhatian istri Pangeran Guru Gantangan kepada Mundinglaya sangat berlebihan, sehingga membuat Pangeran Guru Gantangan cemburu karena dihasut oleh Sunten Jaya selaku anak angkatnya itu. Akhirnya Pangeran Mundinglaya dijebloskan ke dalam penjara oleh Guru Gantangan karena dituduh telah mengganggu kehormatan permaisurinya. Keputusan ini menjadikan masyarakat dan kerabat keraton Pajajaran terpecah menjadi 2 kelompok. Ada yang pro dan ada yang menentang keputusan tersebut, sehingga menimbulkan pergolakan di antara 2 kubu tersebut. Hal ini dinilai oleh Prabu Siliwangi akan mengancam ketentraman kerajaan ke arah permusuhan antar saudara yang akan berakibat hancurnya Pajajaran. Betapa sedihnya Nyimas Padmawati menyaksikan kenyataan putra yang sangat disayanginya harus dipenjara dan masyarakat jadi terpecah, hampir menjadi pergolakan fisik menghadapi peristiwa ini. Di saat genting keraton Pajajaran, pada suatu malam, permaisuri Nyimas Padmawati selaku ibunya Mundinglaya bermimpi melihat 7 guriang, yaitu makhluk supranatural yang tinggal di puncak gunung Jabaning Langit.
untuk menjaga jimat yang disebut layang salaka domas. Menurut pimpinan para guryang itu bahwa Pajajaran akan damai sejahtera hanya jika ada seorang kesatria yang dapat mengambil jimat salaka domas ini dari jabaning langit. Keesokan paginya, Permaisuri Nyimas Padmawati pun menceritakan segala apa yang diketahui di dalam mimpinya itu kepada Sri Baduga Maharaja Pajajaran. Sehingga Prabu Siliwangi pun segera memerintahkan seluruh para pembesar kerajaan, termasuk Pangeran Guru Gantangan dan Pangeran Suntenjaya, agar segera berkumpul di halaman istana disaksikan masyarakat banyak untuk menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas mengambil jimat layang salaka domas dari jabaning langit, seperti yang dimimpikan Permaisuri Nyimas Ratu Padmawati. Namun semuanya tidak ada yang sanggup, harus berhadapan dengan Jonggrang Kalapitung, seorang raksasa buas pemangsa manusia yang selalu menghalangi jalan ke puncak gunung jabaning langit itu. Di saat tidak ada yang sanggup harus berhadapan dengan Jonggrang Kalapitung, seorang raksasa buas pemangsa manusia yang selalu menghalangi jalan ke puncak gunung jabaning langit, kebingungan pun menyelimuti sang maharaja. Kalaulah di dalam mimpi itu boleh siapa saja selain kesatria Pajajaran, maka diri sang maharaja Pajajaran pun akan bersedia untuk pergi sendiri mengambil jimat salaka domas tersebut. Di saat diri Sri Baduga Maharaja Pajajaran diselimuti kebingungan untuk menugaskan seorang kesatria yang sanggup mengambil jimat layang salaka domas dari jabaning langit, semua yang hadir pun terdiam, dicekam kegelisahan. Setelah beberapa saat, Uwak Batara Lengser, sang Purohita Pajajaran, mengingatkan Prabu Siliwangi bahwa masih ada satu kesatria Pajajaran di dalam penjara Guru Gantangan, yaitu Pangeran Munding Laya, yang belum ditanya kesanggupannya. Maka Prabu Siliwangi pun segera memerintahkan Guru Gantangan untuk melepaskan Munding Laya. Saat Pangeran Munding Laya sudah berada di hadapannya, maka Prabu Siliwangi menanyakan kesanggupannya untuk membawa jimat layang salaka domas dari puncak gunung jabaning langit yang dijaga oleh Guryang 7. Bahkan dijelaskan bahwa jalan memanjat ke jabaning langit pun dihadang oleh raksasa Jonggrang Kalapitung yang suka memangsa manusia. Pangeran Munding Laya menyatakan bahwa walau dengan segala keterbatasan, dirinya akan tetap berusaha sampai titik darah penghabisan untuk memenuhi permintaan ayahandanya demi kepentingan Pajajaran. Semua yang mendengar pun tercengang, sangat takjub dan gembira dengan jawaban Munding Laya tersebut, kecuali Pangeran Suntenjaya yang selalu iri dengki itu. Suntenjaya mengusulkan kepada Prabu Siliwangi, bila Munding Laya tidak kembali
dalam tempo 1 bulan, maka ibunya harus dipenjarakan sebagai jaminan. Ternyata Munding Laya menyanggupi usulan Sunten Jaya itu dan menyatakan akan berusaha kembali dalam waktu sebulan. Begitulah gambaran sikap jiwa besar dan budi luhurnya seorang putra mahkota Pajajaran yang bernama Munding Laya. Sebagai muridnya Patih Lengser dalam kanuragan dan ilmu perang, maka Pangeran Surawisesa Sang Munding Laya Dikusuma ini dalam beberapa minggu mempersiapkan diri dibimbing oleh Patih Lengser. Pada saat keberangkatannya, ia pun sebenarnya tidak mengetahui jalan ke Jabaning Langit itu. Hanya dengan kebulatan tekad serta berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sang pangeran pergi melewati berbagai hutan lebat untuk menemukan Jabaning Langit yang konon dijaga oleh 7 Guryang raksasa. Dalam perjalanannya menuju Jabaning Langit, Munding Laya singgah dulu beristirahat di Muara Beres yang masih merupakan bawahan Pajajaran. Ternyata Pangeran Munding Laya menemui tunangannya yang bernama Dewi Kania atau Dewi Kinawati. Nyimas Putri Kinawati atau Ratu Kiranawati adalah putrinya Prabu Mental Buana, Raja Tanjung Barat. Mereka saling berjanji akan bertemu lagi untuk mengikat mahligai perkawinan setelah Pangeran Munding Laya berhasil menjalankan tugas memperoleh jimat layang Salakadomas. Dewi Kinawati pun terpaksa melepas kepergian kekasihnya itu dengan linangan air mata.